koperasi serba usaha yang didirikan pada tahun 2012. Nah, begitu dia didirikan sempat beraktivitas tidak lama, kemudian vakum sampai dengan tahun 2021 awal. Nah, awal 2021 mereka mulai beraktivitas kembali. Untuk beraktivitas kembali memang pernah datang ke Dinas Koperasi UKM untuk minta diaktifkan kembali, karena koperasi yang tidak beraktivitas 2 tahun saja itu sudah dianggap koperasi tidak aktif. Untuk mengaktifkan kembali dia harus dapat sertifikat dari Kementerian Koperasi. Sampai hari ini belum terbit sertifikat aktif kembalinya. Jadi statusnya secara hukum koperasi tidak aktif walaupun ada aktivitas. Nah, koperasi ini Bapak Ibu sekalian, di awal pendiriannya dan data yang ada sampai Dinas Koperasi sampai hari ini itu anggotanya ada 20 orang. Kalau di luaran ada yang menyebut 23.000 segala macam. Kami Dinas Koperasi itu tetap berpatokan pada angka 20 orang. Memang kemudian kami bersurat kepada KS Runjani untuk minta data anggotanya, dan tidak pernah ada jawabannya secara tertulis. Namun pernah datang kepada kami salah satu yang dikatakan sebagai tenaga ahlinya, namanya Azwar Mahrani, memberitahukan kepada kita tentang adanya aplikasi yang mereka bangun, dan memang menunjukkan pada saya saat itu jumlah anggotanya 23.000 segala macam dalam waktu yang singkat. Nah, dan saya diberikan kartu untuk dapat mengakses. Sampai sekarang pun saya tidak pernah mengaksesnya karena saya tidak paham cara masuk akses. Tapi bagaimanapun itulah pemberitahuan lisan, dan saya menganggap yang paling penting bagi kami adalah dokumen yang tertera di Dinas Koperasi. Beraktivitas mereka di awal tahun 2021 itu kemudian dalam waktu sangat singkat bisa merekrut anggota 23.195 orang. Berapa? 23.195 orang. Hari-hari ini kita dengar di medsos, kalau saya medsos jadi patokan sekali ya, 30.000-an. Tapi saya tetap mengatakan apa yang terucap dari ketua koperasinya sendiri melalui, sama juga dalam medsos terdapat angkanya. Nah, ini sebenarnya kalau secara akal sehat termasuk akal juga. Tapi saya tidak ingin berpolemik tentang masalah tersebut. Namun yang kita sayangkan itu kemudian apa yang disampaikan Pak Sekda, setelah dia mulai memiliki aktivitas dan Kepala Dinas Koperasi saat itu memfasilitasi secara profesional, namun kemudian mereka ini tidak lagi berkoperasi secara profesional dalam prakteknya hari-hari ini. Jadi banyak merugikan masyarakat dan juga kami di Pemprov. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang perkoperasian, koperasi ini statusnya sampai hari ini selain dia baru mulai aktif, alias belum aktif, itu juga koperasi ini kalau melihat dari posisi sekarang bisa dikategorikan koperasi yang tidak sehat. Kenapa? Pertama, kita lihat dari kepengurusan. Kepengurusannya koperasi KS Runjani ini, ketuanya itu namanya Pak Dr. Sri Sudarjo, tapi bendaharanya kemudian istrinya. Nah, istrinya tidak boleh dalam sebuah koperasi ada hubungan kerabatan yang sangat dekat untuk sama-sama menjadi pengurus intinya. Yang kedua, kita lihat dari keanggotaannya. Keanggotaannya diklaim banyak sekali dalam waktu pendek, itu secara akal sehat juga pernah masuk. Yang ketiga, kami dapat laporan keberadaan kasnya. Kasnya koperasi ini digembar-gemborkan 200 triliun saat biara. Tapi laporan yang ada di Dinas Koperasi itu hanya minus 21 juta. Ya. Yang ketiga, kemudian mengenai asetnya ini, koperasi ini memang pernah berkirim surat, dan ada suratnya sama kami di Dinas Koperasi. Dia bersurat pengurus pada anggota untuk memungut uang pertama untuk pembuatan kartu anggota sebesar 163.000. Yang kedua, di surat itu dicantumkan untuk simpanan pokoknya itu sebesar 250.000 per orang. Nah, kami juga tidak punya data berapa orang sudah dipunguti atau tidak, tidak punya kami datanya. Tapi kalau suratnya itu ada, jadi pernah meminta, ada. Nah, yang pasti kemudian ada yang aneh juga di dalam dokumen mereka yang dipermasalahkan ini, ada piutang koperasi sama anggotanya sebesar 5.099 juta. Lucu kan? Jadi ada koperasi berpiutang anggotanya 5. Piutang itu biasa saja sebenarnya, tapi ini kan koperasi belum muncul, kemudian orang berpiutang. Nah,
itu juga menjadi bahan di kami untuk segera melakukan monitoring pengawasan terhadap koperasi yang bersangkutan. Kami Dinas Koperasi sedang mempersiapkan tim untuk turun melakukan pengawasan kepada koperasi ini tentang keberadaan atau praktik pengoperasian yang sesungguhnya. Yang berikut, sebelum saya Pak Kadis Koperasi itu pernah menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan koperasi atau pengawasan lah kalau bahasa sederhananya. Termasuk itu melihat usahanya. Ternyata kami dapatkan usaha daripada koperasi Sungai Surinjani ini tidak jelas usahanya apa. Tidak jelasnya itu karena ada mengklaim seperti saran di klaim itu ada usaha ternak sapi dan seterusnya. Tidak ada kandang sapi yang jelas milik koperasi. Ini clear ya, tidak jelas adanya. Yang ada yang ditemukan oleh tim saya itu, tim kami Dinas Koperasi adalah kandang-kandang sapi individu yang diklaim menjadi kandang sapi koperasi. Nah, itu yang terjadi. Supaya clear. Kandang sapi si warga ya, ya. Jadi ini menurut tim saya itu ya, tim Dinas Koperasi ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi praktek-praktek seperti ini kan tidak benar, bisa menyesatkan. Tidak ada aset, dikatakan ada aset dan seterusnya. Nah, jadi kita ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak kemudian terkecoh dengan aset yang begitu besar, seolah-olah ini paten. Enggak, ya ini koperasi saya nyatakan tidak sehat. Bagaimanapun juga sekali lagi saya siapkan tim dalam waktu yang lama akan melihat kembali posisi daripada koperasi serba usaha dan jani supaya kita secara objektif melihat kedudukannya sebagai koperasi itu seperti apa sampai dengan saat ini. Itu barangkali sederhananya Pak. Para pejabat utama Pemkot yang saya hormati, Pak Kadis, teman-teman wartawan terkait peran dan keberadaan KS itu menjadi. Jadi silakan.